Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaannya teman-teman. Terima kasih untuk segala dukungannya. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, yang nonton, yang komen. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan kebaikan terhadap kalian semua. Amin. Cuaca panas banget ya teman-teman. Beberapa hari ini cuaca sangat panas. Perbanyak minum air putih agar sehat ya, tidak dehidrasi. Jadi banyak minum air putih. Yang jelas jaga kondisi teman-teman. Baik, sekarang saya akan menceritakan kisah nyata ini teman-teman. Terjadi di kota saya, tempat tinggal saya, di mana teror ini sangat mengganggu keluarga besar dan mengganggu tetangganya. Jadi seperti itu. Nanti jadi ini sebenarnya permasalahan keluarga sehingga menyebabkan bunuh diri dan menteror keluarganya begitu. Oke teman-teman, langsung saja kita ke ceritanya ya teman-teman. Jadi saya pernah kedatangan seseorang, itu keluarga dari Mas Hanung. Mas Hanung ini ada di daerah Sragen juga. Mereka itu sudah tidak nyaman karena kehidupan sehari-hari mereka itu sudah sangat terganggu teman-teman. Mau aktivitas pun mereka itu seperti ketakutan. Apalagi Mas Hanung ini ketika bekerja pun dia selalu diganggu oleh koren dari istrinya. Dan itu berkelanjutan sampai Mas Hanung ini kayak orang linglung, ketakutan, gak berani lagi untuk bekerja teman-teman. Jadi awal mula ceritanya ini, Pak Deh, saya keluarga Mas Hanung ini datang ke saya bilang agar sang almarhum mantan istrinya ini tidak mengganggu. Lalu saya tanya, sebenarnya kalau orang itu meninggal itu ruh itu sudah dalam genggaman Allah, tidak ada kok ibarat kata itu ruh itu kembali ke dunia itu nggak ada kalau tidak Allah tidak berkehendak, saya bilang gitu. Tapi ini teror benar-benar luar biasa Mbak. Ya sudah, nanti kapan-kapan saya datang ke rumah yang sampean, saya minta bajunya mbaknya yang sudah meninggal, bilang sebut saya namanya Mbak Tuti, minta bajunya Mbak Tuti, nanti coba saya lihat, saya tengok dulu apa sebenarnya yang terjadi ya Mas. Oh ya, terus saya dianterinlah baju Mbak Tuti itu teman-teman. Jadi singkat cerita, Mas Hanung ini kerja di sebuah pabrik garment, terus menjalin hubungan dengan seseorang di pabrik itu juga. Sebenarnya Mbak Tuti ini usianya baru 23 tahun baru menikah, dan kebetulan sedang hamil jalan ke 5 bulan teman-teman. Hamil ke 5 bulan. Terus selama pernikahan ini lancar-lancar saja, nggak ada masalah, nggak ada berantem. Sampai suatu malam jam 2:30 pagi ini ada notifikasi ke HP-nya Mas Hanung bilang gini, Mas nanti nak berangkat aku sekalian ampirin ya. Maksudnya minta dijemput karena motor saya tuh nggak ada begitu. Kamu mau dibawakan sarapan apa sayang, kayak gitu teman-teman. Celakanya teman-teman, itu HP yang buka Mbak Tuti, Mas Hanungnya ini lagi tidur. Nah sedang tidur, dibukalah sama Mbak Tuti ini.
sebagai seorang istri pasti berasa dek gitu loh teman-teman. Oh, kok suamiku begini. Dan seketika dibangunkanlah ini Mas Hanung ini. Mas bangun, tuh ada orang WA katanya gitu. Siapa? Ya itu baca sendiri kan gitu. Terus enggak ada, dibukalah HP-nya itu sama Mbak Tuti ini, dikasih ke suaminya. Terus suaminya baca, Mas Hanung ini bilang, ah ini mah orang salah sambung, nggak kenal katanya gitu. Emang di situ katanya nggak ada namanya. Nah, permasalahan pagi itu selesai lah sampai di situ ya teman-teman. Selesai, nggak ada keributan, nggak ada apa-apa. Terus Mas Hanung ini meyakinkan Mbak Tuti bahwasanya itu hanyalah orang salah sambung gitu. Berkali Mas Hanung ini kerja teman-teman. Sebagai seorang istri, ini Mbak Tuti ini pasti nyari informasi lah ya ke teman-temannya, terus yang satu tempat kerja dengan Mas Hanung ini, dan bertanya-tanya apa yang dilakukan Mas Hanung, benar nggak punya cewek lain atau simpanan lain kayak gitu. Teman-temannya bilang nggak pada tahu teman-teman, cuman ada satu orang itu yang ngompor-ngomporin namanya ini, sebutannya ini Mbak Ani. Nah Mbak Ani ini bilang sama Mbak Tuti ini, lah itu mau udah, kalau suamimu mah dari dulu seperti itu katanya, udah dikenal sama ini, berhubungan dengan ini. Akhirnya Mbak Tuti pun ketika suaminya datang pulang ini kan bertanya teman-teman, kamu beneran nggak ituin sama yang namanya si ini katanya. Mas Hanung tetap mengelak teman-teman, mengelak. Malah Mas Hanungnya ini mendatangi rumah Mbak Ani sama Mbak Tuti, mengatakan bahwasanya Mbak Tuti itu sok cangkeman, banyak ngomong, banyak mulut gitu teman. Terjadilah pertengkaran di situ sampai Mbak Ani ini bilang gini, kamu tuh kalau belum tahu sendiri nggak mungkin percaya sama saya Tuti katanya gitu. Nanti suatu saat pasti kamu ketemu sama orangnya. Nah, singkat cerita teman-teman, ini Mbak Tuti ini menemukan sendiri, mergokin Mas Hanung ini boncengan sama orang yang boncengnya dicintai oleh Mas Hanung ini. Marahlah sebagai perempuan ya kan, sebagai istri marahlah. Di situ terjadi pertengkaran. Terus si perempuan ini bilang begini, lah nong jare kowe arep pegatan karo bojomu. Disitulah teman-teman mental seorang perempuan itu dijatuhkan. Akhirnya Mbak Tuti itu pulang menangis, bawa motor menangis. Bagaimanapun Mas Hanung itu sudah ketahuan kan. Akhirnya maghrib itu Mbak Tuti itu pamit untuk keluar sama mertuanya, bilang, Bu aku harap lungo nanggone Bu Edisit ke rumah ibunya kayak gitu. Ternyata teman-teman itu pamitan Mbak Tuti terakhir karena dia waktu itu langsung mohon maaf dalam artian dia bunuh diri teman-teman, bunuh diri. Setelah ini mayat dikuburkan, keluarga Mas Hanung ini tidak bisa tenangnya walaupun bagaimanapun itu adalah istrinya dan sedang mengandung anaknya. Mas Hanung ini ya merasa bersalah lah teman-teman, merasa bersalah. Jadi jam malam Mas Hanung ini datang ke makamnya istrinya. Datangnya Mas Hanung ini ke makam istrinya, terus
memohon maaf, minta maaf bahwasanya yang dilakukan salah. Jadi tidak bermaksud untuk menyebabkan kematian, dalam artian anak dan istrinya ini tadi kan teman-teman. Disitulah. Nah, suatu ketika ini Mas Hanung ini waktu datang ke kuburannya, dia itu seperti melihat satu bayangan, itu bentuknya itu persis banget sama istrinya ini, persis banget dari bentuk tubuh, rambut, sama mukanya ini persis banget sama istrinya. Tapi mohon maaf teman-teman, dari kemaluannya ini keluar darah, terus mukanya ini kayak muka orang marah gitu loh teman-teman. Terkejutlah Mas Hanung di situ. Mas Hanung itu terkejut sampai motor yang dia naikin ini sampai roboh, akhirnya mengakibatkan badannya ini lecet semua, luka-luka. Mas Hanung itu berkata di dalam hatinya, masa itu tadi istri saya kayak gitu. Nah, sampai akhirnya Mas Hanung ini tidak berangkat kerja selama 2 hari teman-teman. Tidak berangkat kerja selama 2 hari. Di malam setelah Mas Hanung ini ketemu sama yang sosok istrinya ini tadi, disitulah teror itu mulai terjadi teman-teman. Jadi rumahnya mertuanya, rumahnya ibunya Mas Hanung ini sering banget mendapatkan ketokan teman-teman. Tok 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 gitu. Tok 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 tok. Dan itu pun nggak ada suaranya. Maksudnya tok 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 dibuka nggak ada orangnya. Salah ngomong saya. Tok 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 nggak ada orangnya teman-teman. Itu sering, jadi nggak cuma sekali 2 kali, jadi ngetoknya itu sering gitu, kayak orang buru-buru tuh tok 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 gitu. Nah, dan itu pun tidak terjadi sekali 2 kali. Pada akhirnya keluarga Mas Hanung ini kan merasa tidak nyaman, terkadang itu tercium bau amis banget. Nah, manggillah keluarga Mas Hanung ini orang pintar ke situ ya. Sebelum saya tuh dia manggil, aduh ya Allah, ngantuk teman-teman. Dipanggillah orang pintar itu berkata bahwasanya ya ini rohnya si Tuti, mungkin dia karena meninggal dalam keadaan hamil menjadi kuntilanak katanya kan gitu. Tambahlah takut itu teman-teman, keluarganya Hanung ini tambah takut sampai akhirnya Mas Hanung ini masih terbayang-bayang istrinya yang perempuan terus berjarah itu tadi loh teman-teman. Sampai Mas Hanung ini jatuh sakit itu selama 4 hari jatuh sakit. Tapi dalam sakitnya ini teman-teman, istrinya ini selalu mendatangin, katanya, Mas ayo kowe melu aku lah Mas, wong anakku ndak ada yang ngomong loh Mas, ayo ikut aku, kamu tuh harus ikut aku Mas, kamu ndak bisa begini, terus ayo kamu ikut aku Mas. Nah, mendapatkan terus itu kadang mukanya katanya ini rusak teman-teman, kadang mukanya rusak, kadang mukanya datar, tapi di bawah kemaluannya ini selalu mengeluarkan darah. Nah, Mas Hanung ini udah kayak orang stres, jadi sering teriak-teriak, enggak, saya nggak mau ikut. Nah, suatu ketika datanglah kalau orang di kampung itu namanya mudin lah teman-teman, mudin atau orang yang biasa mendoakan orang meninggal itu. Datanglah ke keluarga Mas Hanung ini agar untuk mendoakan Mbak Tuti dan
cari batu kerikil sebanyak 17, dibacakan Yasin 17 kali situ bersama-sama, terus disuruh naruh di atasnya makamnya Mbak Tuti ini. Dilakukanlah hal itu ya teman-teman, dilakukan. Tapi sama saja teror itu masih berlanjutan. Sampai ibunya Mas Hanung ini sampai pernah dikasih bayi, dalam mimpinya ibunya ini dikasih bayi, iki nyoh putumu kata, iki lo putumu kata gitu. Tapi ini mukanya tuh darah semua teman-teman, darah semua muka bayi ini. Kaget lah, jerit-jerit ya ibunya tuh, jerit-jerit. Maaf teman-teman, nadanya sebentar. Nah terus ibunya ini diteror, dikasih bayi, tapi dengan wujud yang kayak begitu teman-teman. Akhirnya mereka sudah tidak tahan, mereka datang ke rumah saya. Ya tadi saya minta bajunya, saya lihat dulu Mas. Malam itu saya doakan teman-teman, saya berdoa, saya munajat sama Allah untuk dipertemukan. Karena saya tahu roh itu kalau meninggal itu sudah dalam genggaman Allah. Mungkin korin atau jin yang menyerupai mbaknya ini mungkin menjelma menjadi Mbak Tuti untuk menakut-nakuti orang lain. Waktu saya berdoa teman-teman, tiba-tiba itu ada hembusan angin kayak itu, terus ada hembusan angin, saya tuh terdiam, terus dengan tiba-tiba ada satu wujud wanita itu sangat-sangat menyeramkan. Mukanya pucat, sini sampai sini nih, separuh ini datar teman-teman, datar. Terus ini cuma mata aja, mata. Terus ya sama, ini darah semua, darah. Perutnya gede teman-teman, perutnya itu persis gede. Terus saya ucap salam, assalamualaikum. Ya sakabeng titah, saya bilang gitu. Kamu hanya titah, saya juga titah. Semua adalah makhluk Tuhan, tunjukkan siapa dirimu. Terus itu sudah teman-teman, dia itu berucap begini, jangan pernah mengganggu diriku karena aku akan menuntut balas atas kematianku. Terus saya bilang begini teman-teman, tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa mematikan makhluk Allah yang lain. Tidak ada setan yang bisa membunuh manusia. Terus saya bilang, kamu alamnya sudah beda, tidak boleh menyentuh alam manusia. Karena saya tahu kamu bukan Mbak Tuti, kamu adalah setan yang menjelma sebagai Mbak Tuti. Itu ketawa teman-teman, wah ketawanya tuh bikin merinding, bulu kuduk saya ini, dia tuh menyeringnya gitu loh teman. Tiba-tiba tuh kan tadinya sini kan datar gitu, itu ada menyeringnya, muncul giginya gitu. Terus dia bilang begini, saya tidak takut sama kamu gitu. Saya juga bilang, saya juga tidak takut sama kamu, kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, tapi saya derajatnya lebih tinggi, saya bilang gitu. Kamu sirna dari sini atau Allah akan menghukummu dengan cara apapun, saya bilang gitu. Dia masih sama, saya akan menuntut balas atas kematian ini. Tidak ada manusia yang menuntut kematian orang lain, saya bilang gitu. Pada akhirnya di situ saya berdosa, disekek gini teman, sekek dinaikin gini. Terus saya zikir, saya wirid, datanglah itu Eyang Lawu datang ke saya. Terus saya ditarik sama Eyang, itu dipegang untuk kepalanya nih, kepalanya dipegang sama Eyang begini, terus dilempar kayak gitu, dilempar. Terus Eyang itu berkata begini teman-teman, sing sapa nandur bakale ngunduh. Wong iki wis pancene kudu titiwancine ngunduh wong pakarti. Jadi
yang itu berkata bahwasanya siapapun yang menanam dia akan menuai. Dan si laki-laki ini Hanung ini harus sudah tiba saatnya untuk menuai dari perbuatannya. Terus ke Mbah yang Lau ini bilang, maksudnya Mbah, apakah dia akan meninggal? Yang Lau ini bilang iyo, betul gitu. Terus dengan 2 hari setelah kejadian itu teman-teman, saya menyempatkan diri datang ke ibunya Mas Hanung ini. Saya datangi, saya sampaikan bahwasanya siapa yang menabur akan menuai, Bu. Saya nggak bisa menghalangi. Ya mudah-mudahan apa yang saya lihat dan saya sampaikan ini tidak menjadi kenyataan, tetapi sudah saatnya memang Mas Hanung ini harus menuai apa yang dia tanam. Saya bilang begitu kan teman-teman. Akhirnya di situ ibunya nangis kejer. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Saya sebenarnya menyesal, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Entah suatu kebetulan atau tidak, jadi tepat setahun Mbak Tuti ini meninggal, Mas Hanung ini kecelakaan dan meninggal. Dia itu ketimpa mesin apa itu teman-teman yang buat ngikut barang tuh, forklift. Dia tuh kunduran forklift, meninggal di situ. Namanya umur ya teman-teman, kita tidak tahu entah itu suatu kebetulan atau memang itu karena Allah sudah berkehendak, memang takdir hidupnya hanya seperti itu, sebatas itu. Jadi kematian Mas Hanung ini penuh dengan misteri. Apakah mungkin si ininya yang menyebabkan Mas Hanung meninggal, atau memang murni Gusti Allah yang meninggal? Makanya umur manusia itu hanya dibatasin dengan hembusan nafas ya teman-teman. Makanya di setiap hembusan nafas kita ini, semoga kita selalu bisa berbuat kebaikan. Ya kalau setidaknya kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, ya kita jangan sampai merepotkan ataupun melukai orang lain ya teman-teman. Karena hukum karma itu pasti berlaku, kan seperti itu. Jadi seperti itu. Saya hanya berpesan, taburlah perbuatan baik agar kelak anak cucu kita itu juga menuai kebaikan yang telah kita tabur dari sekarang teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau ceritanya ini agak nggak berkenan atau apa, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa, manusia tempatnya khilaf. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya, bahwasanya karma itu tetaplah ada. Karma baik akan kita terima baik, karma buruk akan kita terima buruk, kan gitu. Akhir kata teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua dukungannya. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.